Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Misi Allah, Misi Saya. Pelajaran ke-12, Ester dan Mordekai. Rabu, 20 Desember. Untuk saat yang seperti ini. Bacalah Ester 4 ayat 1-14. Mengapa hal ini dianggap waktu yang tepat bagi Ester untuk mengidentifikasikan dirinya sebagai seorang Yahudi? Ketika mereka menghubungi Ester untuk mencari pertolongan, dia telah menikah dengan Ahasweros selama beberapa tahun. Tetapi tidak ada satu hukum di Persia yang menyatakan bahwa tidak seorang pun dapat menghadap tahta raja tanpa ada undangan langsung dari raja. Siapapun yang tidak menghormati aturan ini akan menghadapi resiko kematian. Ester yang mengetahui resiko ini tetap pergi ke ruang tahta itu tanpa diundang. Iman Mordekai berusaha membangkitkan iman Ester. Inti dari kitab Ester ditemukan dalam kata-kata Mordekai kepada Ester. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira, karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Ester 4 ayat 13 dan 14. Iman Ester ditempatkan dalam ujian ketika Mordekai memohon kasihnya untuk bangsanya. Tidak ada yang tahu bahwa dia adalah seorang Yahudi kecuali Mordekai. Dan sekali dia membuat keputusan untuk terlibat, dia tidak ragu untuk mengorbankan hidupnya. Imannya kepada Allah sangatlah kuat, dan dia tahu bahwa tanpa pertolongan Allah, dia tidak akan berhasil. Jawabannya kepada Mordekai menunjukkan imannya. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ester 4 ayat 16. Mordekai mengirimkan informasi ini kepada seluruh komunitas Yahudi yang ada di Susan. Dan sementara mereka berpuasa dan berdoa, Ester mempersiapkan dirinya bagi saat-saat yang berbahaya. Pada hari yang ketiga Ester mengenakan pakaian ratu. Lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Ester, sang ratu, berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester. Lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Ester 5 ayat 1 dan 2. Bagi orang Yahudi yang berada dalam situasi yang digambarkan di atas, berdoa pasti akan dibarengi dengan berpuasa. Artinya, walaupun mereka bertindak untuk kepentingan mereka sendiri, doa adalah pusat dari tanggapan mereka. Pelajaran penting apakah yang bisa kita ambil dari peristiwa ini? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, saudaraku, tidak bisa dipungkiri bahwa ada banyak orang ketika sudah menjadi orang yang berhasil, mereka berubah menjadi orang yang sombong dan lupa dengan asal-usulnya. Tetapi hal ini tidak terjadi kepada Ester. Meski Ester sudah menjadi permasyuri raja dan ia tinggal di istana dengan fasilitas mewah, bukan berarti bahwa dia melupakan akan bangsanya, sifatnya dan karakternya berubah. Tetapi dia tetaplah orang yang rendah hati dan memiliki kepedulian terhadap orang lain. Terbukti ketika Mordekai menghadapi masalah berat yang disebabkan ketidaksenangan Haman. Karena Mordekai adalah orang Yahudi, tidak mau memberi hormat kepada dirinya. Pelajaran kemarin, bahkan Haman berusaha untuk menghabisi seluruh orang Yahudi. Ester tidak tinggal diam. Ia mengajak orang-orang Yahudi berpuasa dan merendahkan diri di hadapan Tuhan selama 3 hari 3 malam. Tidak makan dan tidak minum. Apa yang diperbuat Ester adalah wujud kepedulian terhadap nasib bangsanya. Tindakan Ester memohon belas kasihan Tuhan dengan mengajak orang-orang sebangsanya ini adalah merupakan sebuah tindakan iman. Pada hari yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Ester? Ia pun memberanikan diri menghadap sang raja. Padahal ada aturan di bangsa Persia bahwa kalau raja tidak memanggil atau mengundang, walaupun itu permasyuri, maka dilarang keras untuk dapat bertemu dengan raja. Tetapi Ester mempertaruhkan akan nyawanya untuk menghadap Raja Ahasweros, dan upaya ini akhirnya membuahkan hasil. Melalui kehidupan Ester ini, Tuhan hendak mendemonstrasikan kedaulatan dan kasih-Nya yang besar kepada umat-Nya. Iman Ester ditempatkan dalam ujian ketika Mordekai memohon kasih-Nya untuk bangsanya, dan imannya kepada Allah sangatlah kuat. Dia tahu bahwa tanpa pertolongan Allah, dia tidak akan berhasil.
Kita bisa lihat bahwa mujizat Tuhan berlaku di dalam tindakan Ester ketika kita membaca Ester 5 ayat 1 dan 2. Ketika Raja melihat Ester, sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah Raja kepadanya. Sehingga Raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester, lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Dan ini merupakan mujizat yang Tuhan berikan kepada Ester dan bangsanya, oleh karena bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Pelajaran bagi kita adalah untuk menggenapi akan rencana Tuhan berlaku di dalam kehidupan dari Ester dan bangsanya. Ia sanggup memakai siapapun. Dalam hal ini, Tuhan memilih Ester yang dipandang sebelah mata oleh sesamanya dan dianggap tidak memiliki masa depan karena ia adalah yatim piatu, tetapi beroleh penghargaan di mata Tuhan dan justru dipakai Tuhan untuk menjadi penyelamat bagi bangsanya. Mari pada saat ini kita belajar dari sikap Ester yang senantiasa melibatkan Tuhan dan mengandalkan Tuhan sebelum melakukan segala sesuatu. Doa adalah nafas jiwa kita. Mari kita terus berdoa, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan di setiap tantangan kehidupan, situasi kehidupan kita di dunia ini. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami dapat memiliki sikap sama seperti dengan Ester. Menggunakan kehidupan kami ini untuk hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ini doa kami Tuhan di dalam nama Yesus. Amin.